Arsenal ada aja gebrakannya di babak 16 besar UCL. Ketemu PSV Eindhoven, Arsenal harus mengakui kelemahan PSV karena Arsenal menang cuma 7-1 doang. Pasca kemenangan dini hari tadi, ini di babak 16 besar UCL musim ini, Arsenal gue prediksi nggak bakal bisa gugur di fase 16 besar UCL musim ini. Ya karena udah menang 7-1, di leg kedua berarti ini PSV Eindhoven harus menang 7-0. Ini kenapa ya Arsenal PSV bisa kebobolan 7 gol di pertandingan tadi? Mungkin dari nama klubnya udah tercermin nih. PSV, S-nya 7. Ya kalau kita lihat dari komposisi pemain di pertandingan tadi, sebenarnya kedua tim udah nurunin komposisi pemain yang dimilikinya nih. Di luar pemain yang lagi cedera ya kan, di Arsenal ada Saka masih cedera tuh, masih mungkin butuh berapa pekan lagi buat pulih ya kan. Tapi Arsenal biarpun penyerang andalannya lagi cedera, tapi dengan komposisi pemain yang ada, Nwaneri, Trossard, terus juga Merino yang didapuk sebagai juru gedor Arsenal di pertandingan tadi, ya biarpun posisi mereka bukan striker yang murni-murni banget, tapi ini efektif banget di pertandingan tadi ya kan. Terbukti nih, juru gedor Arsenal di pertandingan tadi, tiga-tiganya bikin gol semua guys. Ditambah lagi Odegaard 2 gol, ditambah lagi Julian Timber 1 gol, ditambah lagi Calafiori 1 gol, ditambah lagi Trossard 1 gol. Dari 7 gol yang dibikin sama Arsenal tadi, 6 orang pemain yang bikin gol. Karena Odegaard bikin 2 gol. Dan apakah PSV tadi bisa dibilang tampil tampil bertahan ataupun tampil dengan negatif football? Enggak sih menurut gue ya, dia main ya ofensif. Lihatnya ball possession unggul, total shoot juga udah belasan, sama kayak Arsenal juga belasan ya kan. Tapi yang on target ini jadi masalahnya nih, masalah mengkreasi peluangnya ini jadi masalah PSV Eindhoven di pertandingan tadi. Luuk de Jong ini ya bisa dibilang di pertandingan tadi ini ya kayak mati angin aja ya kan. Ya mungkin karena di tengahnya juga tadi Ivan Perisic, Thiel, dan satu lagi itu main tengahnya si PSV Eindhoven ini bisa dibilang kalah gercep sama kalah greget permainannya di pertandingan tadi dibandingin sama trio di tengah dari Arsenal tuh, ada Odegaard, ada Declan Rice, dan ada Thomas Partey ya kan. Ya kelihatan banget emang sih di pertandingan tadi ini trio lini tengah Arsenal benar-benar menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan dari si PSV Eindhoven. Pergerakan mereka di lini tengah ini benar menjadi ancaman yang nyata. Terbukti dua pemain tengah Arsenal tadi dari 3 2 orang bikin gol. Odegaard 2 gol dan Trossard 1 gol. Ya bisa dibilang Arsenal di pertandingan semalam di Arteta, sesungguhnya Arsenal kayak gini nih yang dibutuhin sama Arteta di tiap-tiap match yang dijalani sama Arsenal ya kan. Ya kalau di UCL musim ini ya Arsenal bisa dibilang tampil cukup oke di fase awal ya kan, karena sering meraih kemenangan. Dan di babak 16 besar ini Arsenal nunjukin lagi nih kedikdayaannya di UCL musim ini ya kan. Dan di pertandingan leg pertama yang digelar hari ini nih, Rabu dini hari tadi, Arsenal jadi satu-satunya tim yang bisa bikin 7 gol ke gawang lawannya. Klub Inggris lainnya, Aston Villa cuma bisa bikin 3 gol, bahkan juara bertahan UCL Real Madrid cuma bisa bikin 2 gol ke gawang Atletico dan menang 2-1. Kita balik lagi ke pertandingan tadi nih. Ya kalau kita lihat tadi ya pertahanan PSV Eindhoven selain lini serangnya juga lagi anyep, lagi tumpul, ini lini pertahanannya bisa dibilang ya amburadul tadi ini ya kan. Berkali-kali gampang banget dieksploitasi lini pertahanan dari PSV Eindhoven sama para pemain Arsenal ya kan. Dan gol-gol Arsenal kelihatan banget nih, pemain Arsenal leluasa banget untuk meliuk-liuk, untuk berpesta bisa dibilang ya kan di final third dari pertahanan dari si PSV Eindhoven. Arsenal nyaman banget untuk ngirim umpan-umpan crossing dari satu sisi kiri pindah ke kanan, juga di si half space. Pergerakan pemain Arsenal berkali-kali berujung jadi gol di pertandingan tadi. Ditambah lagi kiper PSV Eindhoven juga ada beberapa momen ya, salah satunya gol keberapa tuh, tepisannya ya justru nggak efektif nih, nepis bolanya malah jatuh ke kaki pemain Arsenal. Dan endingnya berujung gol untuk Arsenal di pertandingan tadi. Dan bisa dibilang tadi juga PSV Eindhoven ini golnya pun ya bukan dari skema open play ya, dari titik putih alias penalti ya. Ini juga menggambarkan bagaimana kondisi PSV Eindhoven di pertandingan tadi. Di tengahnya kurang greget, aliran bolanya biarpun nggak mampet-mampet banget, tapi ya untuk aliran bola yang membahayakan
lini pertahanan Arsenal untuk mengkreasikan peluang di pertandingan tadi ini minim banget, karena dari 2 shoot on target, 1 jadi gol, juga 1 dari titik putih. Sementara Arsenal dari belasan total shoot sepanjang pertandingan, dia punya total shoot on target 8, yang jadi gol 7. Iya sih, sama cuma meleset 1 shoot on targetnya alias yang nggak berbuah jadi gol, tapi Arsenal kelihatan banget di sini tampil super agresif menurut gue ya, super agresif dan efektif. Ya, kalau kita lihat ya di apa namanya tuh di pertandingan tadi, kalau kita membandingin kiper kedua tim, ya kiper Arsenal David Raya jauh tampil lebih ciamik dibandingin kiper dari PSV Eindhoven. Ya karena ya sih tadi faktor lini pertahanan PSV Eindhoven lagi rapuh banget, sementara Arsenal lini pertahanannya tampil menyala banget di pertandingan tadi ya kan. Kuat, kokoh, dan juga agresif, karena 2 dari 4 pemain bertahan Arsenal ini bikin gol ya. Ada Julian Timber, atau lagi sama Calafiori, tuh bayangin. Semua ini bikin gol Arsenal, kecuali kiper David Raya. Baik bikin 2 gol, di tengah bikin 4 gol, di depan bikin 3 gol. Ini kalau kayak gini terus Arsenal nih di UCL, mungkin di sisa pertandingan yang dijalani sama Arsenal, ini Arsenal menutup kemungkinan bisa tembus ke babak final UCL musim ini dan bisa meraih trofi UCL nih kalau mainnya kayak tadi. Tapi kalau mainnya masih angin-anginan, ya udah Arsenal masuk perempat final aja udah lumayan. Nah, gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Kalau punya, tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton konten gue Pundit Abangan di channel YouTube Irwan Chan. Karena dengan kalian nonton, like, subscribe, komen, dan share, ini menjadi motivasi bagi gue untuk lebih semangat lagi untuk bikin konten. Dukung terus channel YouTube gue agar terus lebih berkembang biar gue lebih konsisten untuk konten ngomongin sepak bola. Gue Irwan Chan pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.